Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat radioku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa Allah limpahkan dengan segala kebaikan, keberkahan, kemudahan untuk semua urusan, panjang umur, sehat, taat. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita kembali dapat mengkaji bersama, belajar bersama untuk lebih mengenal sosok orang-orang yang dekat dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mengenal ibunda-ibunda kita yang mereka adalah wanita-wanita mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka mengenal beliau-beliau semua adalah bentuk usaha kita untuk bisa mencintai Rasulullah, atau untuk membuktikan ucapan yang sering terucap dari lisan kita bahwa kita mencintai Rasulullah adalah dengan berusaha mengenali orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para ummahatul mukminin ini adalah wanita-wanita mulia yang mereka sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun mencintai mereka dan memuliakan mereka, dan Allah pun mengangkat derajat mereka. Dan mereka adalah contoh-contoh ya, istri-istri yang solehah, yang semoga dengan kita mengenal beliau menjadikan kita juga para wanita khususnya bisa belajar untuk bisa menjadi wanita-wanita solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau adalah Juwairiyah bintul Haris ibn Abi Surar al-Mustalqiyah. Jadi kisah ini terjadi setelah terjadinya peperangan Bani Mustalik ya, perang Bani Mustalik atau disebut dengan perang Muraisi. Jadi awalnya gitu ya, izin dari Allah SWT untuk Nabi kita Muhammad SAW berperang itu adalah diberikan ketika Nabi sudah berada di kota Madinah ya. Jadi dalam tahapan dakwah yang pernah kami ceritakan bahwasanya Nabi itu punya 2 tahapan dakwah. Yang pertama adalah tahapan berperang, yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang ini berlaku selama 3 tahun ya, kurang lebihnya. Setelah itu dakwah dengan terang-terangan. Yang terang-terangan ini dibagi menjadi 3 tahapan. Nabi terang-terangan, tahapan yang pertama adalah berdakwah dengan terang-terangan dengan cara berdakwah tapi bersabar, tidak melakukan perlawanan, tidak memerangi, dan juga tidak melakukan perlawanan di saat diperangi. Artinya ya modalnya adalah sabar. Dan ini masa tahapan perang yang paling lama. Jadi ini kalau dihitung dari mulai ketika 3 tahun Nabi bersembunyi lalu dapat izin sampai ketika Nabi hijrah ke Madinah, jadi ada masa 10 tahun. Nah, bahkan ketika ada sahabat merasa, ya Rasulullah, kita ini kan benar gitu, kita ini dakwah benar, tapi kami ngerasa kami ini kita tuh direndahkan banget sama orang kafir Quraisy. Apakah kami tuh nggak boleh memerangi mereka? Maka katakan Nabi, aku belum dapat perintah. Jadi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Nabi itu memang semuanya adalah wahyu dari Allah, petunjuk, bimbingan dari Allah. Jadi Nabi memang sudah dapat perintah, sehingga memang masa 10 tahun ini memang masa di mana para sahabat Rasulullah dan sahabat itu benar-benar harus menguatkan kesabaran mereka menghadapi kezaliman orang-orang Quraisy. Sehingga makanya kalau ada orang mengatakan Islam datang dengan kekerasan, ini adalah dusta. Kalau dilihat ternyata paling lamanya dakwahnya Nabi kita itu dengan sabar. Setelah itu terang-terangan, yang kedua, tahapan terang-terangan itu mengajak orang kepada Allah, berdakwah terang-terangan dengan memerangi siapa yang memulai. Bukan memulai, jadi yang memulai dulu. Ya. Jadi setelah memang seperti perang Badar sendiri, yaitu Nabi bukan memulai. Jadi Nabi awalnya hanya ingin mengambil harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dengan tujuan untuk dikembalikan kepada orang-orang muhajir, karena memang harta orang muhajir dengan hijrahnya mereka
ke kota Madinah itu memang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy, maka Nabi ingin mengambil hak mereka. Tapi ternyata nggak jadi diambil, mereka marah, mereka memerangi. Sehingga disitulah Nabi melakukan perlawanan. Yaitu perang yang kedua, itu perang Uhud ya. Ini adalah bentuk balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy yang merasa kalah di perang Badar, sehingga mereka pun mengumpulkan kabilah-kabilah gitu ya. Mengumpulkan kabilah-kabilah untuk ikut memerangi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk, nah ini tahapan yang kedua ya. Terus yang tahapan ketiga baru ada perintah memerangi siapapun yang menghalangi jalannya dakwah. Dan ini yang kedua tadi, tahapan yang terang-terangan yang kedua tadi masanya kurang lebih 6-7 tahun. Baru memerangi siapapun yang bertahapan yang terakhir, yaitu memerangi siapapun yang memerangi jalannya dakwah. Ini hanya berkisar 3 tahun saja. Jadi lihat, yang memerangi 3 tahun. Begitu ada orang mengatakan Islam datang dengan kekerasan. Naudzubillah. Ini orang nggak kenal dengan sejarah. Dia tidak belajar sejarah, jadi berbicara dengan hawa nafsunya, dengan kebencian yang ada pada di hatinya kepada Islam. Baik, jadi ini Nabi ini masih berada di tahapan kedua pada waktu peperangan dengan Bani Mustalik. Dan kenapa Nabi berperang dengan terjadi perang Bani Mustalik atau Muraisi? Ini dikarenakan ada yang namanya kabilah Bani Khuza'ah ya. Ada Bani Mustalik itu masih termasuk bagian dari kabilah Bani Khuza'ah yang mereka itu sebenarnya memiliki hubungan persaudaraan dengan Aus dan Khazraj. Jadi ada kesepakatan. Aus dan Khazraj ini adalah kabilah yang ada di kota Madinah. Dan mereka biasa antara kabilah-kabilah itu melakukan satu perjanjian bahwasanya mereka tidak akan saling memerangi, tidak akan saling mengganggu. Dan kalau ternyata nanti ada di antara mereka diperangi, maka nanti yang lainnya akan membantu. Jadi sudah ada kesepakatan seperti itu. Dan ternyata kabilah Bani Khuza'ah ini mengkhianati perjanjian dengan Aus dan Khazraj. Sehingga ketika perang Uhud terjadi, ternyata mereka ikut dalam barisannya orang-orang Quraisy. Nah, sehingga ketika dalam perang Uhud ya, mereka merasa mendapatkan kemenangan. Jadi ini banyak orang mengatakan bahwasanya Rasulullah kalah di perang Uhud. Sebenarnya enggak juga gitu ya. Ini kalau kita belajar sejarah benar, enggak juga kalah. Cuma memang tidak seperti ketika perang Badar. Karena gini, bentuk kekalahan itu kan akan nampak adalah di saat ketika kita menang, maka kita akan mendapatkan harta rampasan perang dan sebagainya. Sedangkan hal ini dalam perang Uhud ya, walaupun katanya orang kafir Quraisy mengaku mereka menang gitu ya, akan tapi pun sebenarnya mereka nggak mendapatkan apa-apa. Jadi sedikit kami ingin meluruskan kesalahpahaman ya. Jadi Nabi sebenarnya dalam peperangan tidak pernah kalah. Adapun kasus perang Uhud ini bukan kekalahan. Hanya di situ gini loh. Bahkan kematian yang mati antara orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang ini pun hampir sama gitu loh. Artinya dan mereka juga orang kafir Quraisy setelah merasa memenangkan peperangan, mereka nggak berani, nggak bisa mengambil rampasan perang. Bahkan mereka dikatakan langsung lari karena mereka sebenarnya takut, gitu ya. Hanya memang ada sampai ibaratnya orang Muslim banyak yang meninggal ini karena ketidakpatuhan kepada perintah Nabi. Sebenarnya lebih yang paling ditekankan dalam perang Uhud ini ketidakpatuhan sahabat kepada Nabi itu menjadikan mereka itu mengalami kekalahan yang seperti itu. Jadi gitu, mengalami banyak kerugian sehingga banyak meninggal. Artinya ini sebenarnya teguran dari Allah. Bagi siapapun yang tidak patuh kepada Nabi akan mendapatkan kerugian. Nah, ini terjadi dalam perang Uhud gitu ya. Padahal Nabi udah wanti-wanti, udah pesen jangan turun kan begitu ya. Ternyata mereka turun. Akhirnya itulah menjadi sebab banyak dari orang-orang Muslim yang akhirnya terbunuh dalam perang Uhud, termasuk paman Nabi Muhammad SAW. Dan juga sahabat mulia Mus'ab ibn Umair itu juga termasuk yang meninggal dalam perang Uhud. Baik, kembali lagi gitu ya. Setelah dan Nabi pun subhanallah setelah dalam perang Uhud itu ketika ketika orang-orang kafir Quraisy ini sudah mulai sudah mulai meninggalkan tempat peperangan, Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat yang saat itu tersisa, lalu Nabi mengejar. Nabi mengatakan mengejaran untuk menunjukkan bahwasanya Nabi dan sahabat tidak kalah. Dan memang Nabi melakukan pengejaran. Kalau memang kalah, Nabi nggak akan berani. Dan ternyata orang kafir Quraisy terlanjur pergi terlebih dahulu begitu. Nah,
Sehingga dari perang Uhud ini akhirnya memang ada banyak dampak gitu ya. Akhirnya Nabi setelah itu juga menyerang beberapa memerangi beberapa kabilah yang memang ada perjanjian dengan orang-orang Madinah, tapi ternyata mereka mengkhianati. Termasuk ada orang-orang Yahudi yang berada di sekitar kota Madinah yang seharusnya mereka menjaga, tapi mereka ternyata malah berkhianat. Maka ini pun diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Bani Khuza'ah ini gitu ya. Bani Khuza'ah ini mulai menunjukkan permusuhan ini yaitu setelah perperangan Uhud tersebut. Jadi penyebabnya adalah dikarenakan ada kabar datang kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Bani Mustalik yang di bawah pimpinan Haris ibn Diror ini tengah menyusun rencana untuk menyerang Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu merasa agak melonjak gitu ya, merasa mereka akan agak-agak gitulah, merasa agak bertingkah mungkin ya. Jadi dikarenakan itu tadi merasa Rasulullah kalah di perang Uhud gitu. Sehingga akhirnya mereka mulai bertingkah dan ingin menyerang kembali karena merasa Rasulullah lagi banyak kehilangan para sahabat nih. Jadi mereka ingin menyerang saat itu. Sehingga begitu Rasulullah mendengar kabar tersebut, maka Nabi lalu mengirim seorang laki-laki yang bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami untuk mengecek kebenaran tersebut. Sehingga akhirnya Buraidah pun menyamar dan masuk ke tempat Bani Mustalik tersebut gitu ya, untuk mencari informasi tentang berita apakah benar mereka akan melakukan penyerangan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga akhirnya ternyata memang benar ada obrolan itu. Sehingga akhirnya Buraidah pun masuk ya menjadi mata-mata dari Rasulullah. Lalu setelah itu ketika mendengar memang ada rencana mereka akan melakukan menyerang Rasulullah, maka Buraidah pun cepat kembali ke kota Madinah untuk memberi kabar kepada Nabi bahwasanya memang berita tersebut adalah benar. Sehingga Nabi pun saat itu lalu mengumpulkan sahabatnya untuk memerangi Bani Mustalik terlebih dahulu sebelum mereka memerangi Rasulullah SAW. Sehingga saat itu Nabi berangkat dengan 700 orang sahabat ya, mengajak 700 orang sahabat, dan Nabi meninggalkan Sayyidina Zaid bin Harithah, dalam riwayat meninggalkan Ibnu Rawahah gitu ya, Abu Rawahah itu untuk menjaga kota Madinah. Dan di antara istri Nabi yang saat itu menemani Rasulullah dalam perangan tersebut adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, inilah mulai terjadi kisah tentang Sayyidah Juwairiyah. Makanya demi kasih muqaddimah dulu karena memang Sayyidah Juwairiyah dinikahi oleh Rasulullah itu adalah setelah perang Bani Mustalik itu. Nah, dikatakan Sayyidah Juwairiyah ini aslinya bernama Barrah ya. Barrah binti Haris gitu ya. Dan beliau itu 3 hari sebelum kedatangan Rasulullah SAW, dikatakan beliau itu bermimpi melihat bulan seakan-akan berjalan dari Yathrib lalu jatuh ke pangkuannya. Masya Allah. Ya, namun saat itu kata beliau tuh mengatakan beliau tuh nggak berani berbicara kepada siapapun akan mimpi tersebut gitu. Jadi akhirnya ketika mereka kalah dalam perang Bani Mustalik dan para wanita-wanita pun tertawan dijadikan budak, maka sebenarnya di dalam hati Sayyidah Juwairiyah itu ada keinginan bahwasanya mimpi yang waktu itu beliau mimpikan itu menjadi kenyataan. Jadi beliau adalah seorang wanita yang memang terhormat, terjaga, apalagi karena beliau itu merupakan putri dari pemimpinnya Bani Mustalik ya, yaitu Haris ya, Ibn Abi Durar. Nah, jadi kalau nama ini beliau, nama panjangnya Barrah binti Haris Ibn Abi Durar Ibn Hubaib Ibn Huzaimah ya, yaitu Al-Mustalik ya, Ibn Amr Ibn Rabi'ah Ibn Harithah Ibn Amr Ibn Al-Huzai'ah Al-Mustalqiyah. Nah, setelah beliau menikah dengan Rasulullah, Nabi pun mengganti nama beliau dengan nama Juwairiyah ya. Ada yang mengatakan namanya Barrah, ada yang mengatakan namanya Burrah. Kalau Burrah maknanya adalah hiasan hidung yang biasa ditempelkan di hidungnya wanita. Ada kayak kalau di sapi itu ada ikat. Nah, biasanya kan ada wanita yang pakai hiasan begitu. Kalau Mang Barrah artinya adalah baik
ya hal yang baik gitu ya. Tapi kalau emang barok, kenapa Rasulullah mengganti gitu? Dikarenakan ada bahasa bahwasanya Nabi nggak senang gitu kalau nanti dikatakan beliau misalnya baru keluar dari rumahnya Sayyidah Juwairiyah gitu ya. Kalau namanya tetap namanya Barroh, Rasulullah baru keluar dari Barroh. Jadi kesannya Rasulullah baru keluar dari kebaikan. Jadi karena nama itu gitu makanya akhirnya oleh Rasulullah nggak senang dianggap keluar dari kebaikan. Akhirnya oleh Rasulullah diganti dengan nama Juwairiyah. Gitu. Nah, terus satu ketika gitu ya, ketika Buraidah itu meninggalkan Bani Mustalik. Tadi ya sudah kembali ya kepada kisah-kisah awal, bahwasanya Rasulullah itu datang dengan 700 orang sahabat ya untuk memerangi kaum Bani Mustalik itu. Nah, akhirnya terjadilah peperangan dan memang orang-orang Islam memang memenangkan peperangan itu dengan sangat telak. Menang telak sehingga mereka tidak ada bisa melakukan perlawanan ya, mereka sangat kaget banget gitu ya dengan dan memang Rasulullah akhirnya mendapatkan harta rampasan yang sangat-sangat banyak pada waktu itu, termasuk akhirnya para wanita-wanita yang memang yang merupakan dijadikan tawanan perang itu para wanita, dan memang dalam Islam tidak boleh memperlakukan wanita dengan cara yang kasar, sehingga wanita-wanita pun ya tetap mereka tidak ada kezaliman. Jadi tidak karena menang lalu seenaknya. Jadi termasuk di antara aturan-aturan dalam perang Islam itu tidak boleh berbuat zalim kepada wanita, nggak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, nggak boleh membunuh ternak, nggak boleh merusak lahan. Ini termasuk aturan yang ada di dalam perang di dalam Islam, aturan dalam Islam tentang berperang itu. Nah, akhirnya para sahabat-sahabat itu ya banyak mendapatkan harta rampasan perang dan Nabi pun membaginya kepada para sahabat. Nah, termasuk para wanita-wanitanya juga dijadikan budak ya. Di antaranya ya ini tadi Barrah ibn Haris ini pun menjadi bagiannya seorang sahabat yang bernama Allahumma sholli Muhammad, dari Sabit ya, dari sahabat Sabit ya, Sabit ibn Qais. Jadi ada sahabat Sabit ibn Qais ini mendapatkan bagian wanita yang bernama Barrah tadi ya, Barrah tadi. Nah, awalnya sempat Sayyidah Juwairiyah ini ya, atau yang aslinya bernama Barrah tadi, ini menjadi bagian dua orang sahabat gitu. Jadi menjadi bagiannya Sabit bin Qais dan juga saudara sepupunya. Sehingga akhirnya Sabit bin Qais itu pengen, ya maksudnya nggak usah dibagi-bagi gitu. Akhirnya menjadi milik sendiri. Akhirnya Sabit bin Qais itu memberikan beberapa pohon kurma miliknya kepada sepupunya yang ada di Madinah gitu ya. Kepada maksudnya pohon kurma yang dimilikinya di Madinah kepada sepupunya untuk menebus Barrah tadi, agar Barrah tuh benar-benar jadi miliknya pribadi, nggak terbagi. Nah, setelah itu tapi Sayyidah Barrah ini, Sayyidah Juwairiyah ini yang bernama Barrah tadi, beliau merasa nggak ingin gitu menjadi budak, sehingga beliau menawarkan diri untuk memerdekakan dirinya sendiri, atau yang disebut dengan budak mukatab gitu. Jadi ada istilah dalam syariat Islam ya, ada namanya budak mukatab. Jadi kalau seorang menjadi budak itu adalah benar-benar gelar yang sangat rendah banget, karena budak itu benar-benar nggak punya hak milik, nggak punya hak milik dalam dirinya. Jadi ibarat kalau ada orang punya budak itu nggak beda sama dia punya lemari. Jadi apapun, kalau kita punya lemari, ada barang di lemari berarti barang kita. Jadi budak tuh begitu, kayak nggak punya hak milik. Seandainya dia dapat duit, maka duitnya bukan duit dia, tapi duitnya majikannya. Jadi seperti itu. Dan Islam tidak langsung serta-merta langsung menghapus yang namanya perbudakan. Karena memang menjadi suatu umum gitu ya, di saat ada terjadi peperangan lalu ada yang mendapatkan kemenangan, maka tentu yang menang itu bisa menjadikan menjadikan orang-orang yang kalah dalam peperangan tersebut menjadi budaknya gitu. Jadi Islam nggak serta-merta langsung menghapuskan, akan tetapi nanti Islam itu mempunyai melakukan berbagai macam upaya bagaimana cara menghapus perbudakan itu secara pelan-pelan. Sehingga makanya hampir kalau kita melihat dalam hukuman kafarah yang ada dalam Islam tuh banyak yang
yang nomor satu memerdekakan budak. Memerdekakan banyak gitu ya. Itu termasuk salah satu dalam cara dalam syariat Islam untuk melepaskan perbudakan. Nah, Sayyidah Barrah ini jadi ada namanya istilah budak mukatab itu, kalau ada orang menjadi budak, maka nanti dia boleh menawarkan kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya sendiri dengan kesepakatan harga yang diberikan oleh majikan untuk dibayarkan oleh budak tersebut. Dan nanti kalau memang sudah seperti, jadi misalnya gini, misalnya ya kayak Umi sama Nadia gitu. Anggap misalnya gitu, Nadia menjadi seorang budak, lalu Nadia ngomong, Umi saya pengen merdeka. Ya udah, kamu boleh merdeka kalau kamu bisa bayar misalnya 10 juta, misalnya begitu. Umi ngasih harga seperti itu. Nah, terus nanti kalau memang Umi sudah menyetujui Nadia untuk menjadi merdeka, maka Umi pun harus memberikan kesempatan kepada Nadia untuk bekerja ya, mencari uang yang cukup untuk bisa dibayarkan kepada Umi. Jadi nggak melulu waktunya Nadia habis untuk Umi gitu lah. Umi harus ngasih kesempatan karena Nadia pengen merdeka. Nah, kalau Umi setuju ya harus seperti itu. Nggak boleh misalnya Umi ngasih harga, tapi Umi gak ngasih kesempatan Nadia untuk cari duit gitu. Nah, dan juga nanti dari orang-orang budak mukatab ini termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, ini termasuk ya dalam perbudakan yang dimaksud dalam syariat Islam itu adalah perbudakan, yaitu membantu budak-budak mukatab yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Ini boleh diambilkan dari zakat. Nah, Zaidah Juwariyah ini ketika itu menawarkan kepada Sayyidina Zaid gitu ya untuk bisa terbebas dari perbudakan. Karena beliau adalah seorang wanita terhormat ya. Beliau merasa tidak mau kalau beliau itu menjadi seorang budak gitu, karena merasa ya akan terkekang dan sebagainya gitu ya. Sehingga akhirnya beliau pun menawarkan untuk menjadi budak mukatab itu dan Thabit ibn Qais pun menyetujuinya dengan memberikan harga untuk Sayyidah Juwariyah itu 9 keping emas atau 9 dinar atau sekitar itulah kurang lebihnya. Dan Sayyidah Barrah sadar beliau tuh nggak mampu juga sebenarnya untuk membayar. Cuma yang namanya keinginan untuk bisa merdeka tuh begitu besar, sehingga akhirnya beliau tahu mungkin termasuk cara untuk bisa terbebas dari perbudakan itu adalah dengan mengadu kepada Nabi Muhammad SAW, meminta bantuan kepada Rasulullah untuk membebaskan dirinya. Lalu datanglah Sayyidah Juwairiyah itu untuk minta izin. Beliau minta izin untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu Sayyidah Juwairiyah itu berada saat itu, Rasulullah sedang bersama dengan Sayyidah Aisyah. Jadi ada satu kisah yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah ya, bahwasanya ketika melihat Sayyidah Juwairiyah itu datang menemui Rasulullah yang saat itu sedang bersama Sayyidah Aisyah, yang pertama kali melihat beliau itu adalah Sayyidah Aisyah gitu. Dan Sayyidah Aisyah tuh nggak senang dengan apa yang dilihat gitu ya. Sayyidah Aisyah tuh merasa nggak suka dengan apa yang dilihat. Bahkan beliau menceritakan bahwa waktu itu Sayyidah Juwairiyah tuh di mata Sayyidah Aisyah adalah seorang wanita yang punya daya tarik gitu ya. Punya daya tarik beliau ya dengan ada daya tarik yang kata beliau kalau orang melihat tuh tentu akan ya tertarik gitu loh. Dan aku waktu melihat Juwairiyah tuh datang, wanita itu, aku merasa nggak suka, nggak senang, karena aku tahu bahwasanya Rasulullah tuh akan melihat seperti apa yang aku lihat. Ya, jadi melihat seperti apa aku lihat, artinya memang ada daya tariknya pada Sayyidah Juwairiyah. Dan Sayyidah Juwairiyah waktu itu lalu mengadu kepada Nabi bahwasanya aku sungguhnya adalah seorang wanita muslimah. Jadi sebenarnya Sayyidah Juwairiyah itu sudah punya keimanan di dalam hatinya kepada Nabi, hanya dikarenakan ayahnya adalah seorang pemimpin kabilah dan suaminya beliau adalah Safi ibn Musafi ya, ibn Safwan al-Mustalqi. Jadi suaminya sendiri termasuk orang yang mati dalam perang Bani Mustalik tersebut. Jadi sebenarnya sudah ada keimanan di dalam diri beliau, makanya beliau meminta kepada Nabi ya agar beliau itu dibebaskan dari perbudakan, dan cuma Thabit ibn Qais itu memberikan syarat jika aku mampu membayar berapa keping emas kepada Thabit bin Qais tadi agar bisa merdeka. Maka melihat keinginan dari Sayyidah Juwairiyah saat itu, Rasulullah pun merasa tersentuh gitu, dan Rasulullah pun memahami apa yang dirasakan oleh Sayyidah Juwairiyah, bahwa beliau adalah seorang dari keluarga terhormat. Beliau ibaratnya adalah anak dari pemimpin kabilah gitu ya. Tiba-tiba beliau harus berada di posisi budak. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat berat banget untuk diterima oleh Sayyidah Juwairiyah. Sehingga
Apalagi ketika beliau mengatakan bahwa sebenarnya beliau adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berkeinginan untuk bisa menjadi wanita yang merdeka. Maka saat itu Rasulullah tuh tersentuh dengan hal tersebut gitu ya. Sehingga akhirnya Rasulullah pun memberikan tawaran ya. Beliau berkata, apakah engkau mau yang lebih baik daripada itu? Maka dijawab Sayyidah Juwairiyah pun berkata, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah lalu berkata, aku akan membayar mukatabahmu ya. Jadi aku akan membebaskanmu dari perbudakan dan aku akan menikahimu. Maka saat itu itu adalah kabar yang sangat membahagiakan bagi Sayyidah Barrah ya, Sayyidah Juwairiyah ini atau bernama Barrah tadi ya, dan beliau pun sebenarnya masih kayak gak percaya gitu ya, bahwasanya beliau ini ternyata bisa terbebas dari yang namanya perbudakan, dan bukan hanya kayak terbebas, jadi ibaratnya tuh mau dinikahin lagi. Jadi kalau ada orang istilah udah jatuh ketimpa tangga, kalau ini kebalikannya gitu ya, nikmatnya ditumpuk-tumpuk lagi, nggak tahu ini kalau pepatahnya apa itu. Baik, akhirnya beliau pun menyetujui akan syarat tersebut. Oke, baik Umi. Kita akan break sejenak ya Umi ya. Kita akan lanjutkan kisah Sayyidah Juwairiyah setelah iklan berikut ini. Baik, kita masih berada dalam dunia muslimah ya, dan akan Umi lanjut kisah dari Sayyidah Juwairiyah ini. Baik, tafadhol Umi. Baik ya. Tadi sampai Sayyidah Juwairiyah memberikan penawaran kepada meminta kepada Nabi pertolongan untuk bisa membebaskan beliau dari perbudakan, yang akhirnya ternyata beliau mendapatkan kabar yang lebih baik lagi, bukan hanya sekedar bebas, bahkan diangkat menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidah Aisyah melanjutkan kisahnya gitu ya, setelah beliau mengatakan kisah yang pertama tadi ya, beliau melanjutkan kabar tentang bahwasanya Rasulullah itu mengambil Sayyidah Juwairiyah untuk menjadi istri beliau, ini sampai ke kalangan orang muslimin. Sehingga orang-orang muslimin itu begitu mendengar kabar tersebut, mereka lalu berkata bahwasanya tawanan kita ini nih termasuk ipar-iparnya Rasulullah. Jadi masih kerabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabatnya adalah orang yang sangat mencintai Nabi dan paling peduli dengan Rasulullah, sehingga akhirnya mereka pun dengan sukarela membebaskan tawanan dari Bani Mustalik itu, karena mereka merasa bahwasanya jika mereka masih menjadikan orang-orang Bani Mustalik itu menjadi tawanan mereka, seakan-akan mereka itu telah berbuat sul adab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidah Aisyah kita melanjutkan ucapannya dengan kalimat, aku tidak pernah mengetahui wanita yang paling besar berkahnya terhadap kaumnya dibanding dengan Juwairiyah. Kalimat ini kan merupakan satu pujian gitu ya. Padahal tadi beliau juga merasa nggak senang. Tapi begitulah adabnya istri Rasulullah. Kecemburuan wajar. Namanya rasa cemburu muncul di antara sesama istri gitu ya. Tentu itu adalah sangat yang wajar. Tapi tidak menjadikan cemburu itu menjadikan mereka itu tidak bisa melihat kebenaran. Jadi satu sisi Sayyidah Aisyah cemburu, tapi satu sisi pun ternyata beliau mengagumi gitu ya. Ternyata dikatakan Allahu imra'atan ala qaumiha barakah. Jadi itu paling berkah. Wanita yang paling berkah ya, membawa keberkahan terhadap kaumnya itu adalah Sayyidah Juwairiyah. Dan dari sini kita bisa mengambil satu ibrah gitu ya. Ternyata begitulah cara Allah kadang untuk membolak-balik keadaan gitu ya. Ada orang yang kaya ternyata bisa jatuh menjadi orang yang fakir. Ada orang yang memiliki mungkin jabatan tinggi ternyata bisa hilang. Begitu juga kebalikannya, ada orang yang kadang dipandang rendah tapi ternyata bisa menjadi orang yang terhormat. Artinya ya begitu mudah bagi Allah untuk membolak-balik keadaan kita, sehingga maka siapapun yang merasa dirinya diberi nikmat banyak oleh Allah, jangan lupa bahwasanya semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, harta, ilmu, jabatan dan apapun itu adalah titipan dari Allah SWT. Dan barang siapapun yang diuji oleh Allah dengan kesusahan, kefakiran, sakit dan sebagainya, maka jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah bisa merubah keadaan dengan cara yang tidak terduga. Yang penting kita mempunyai keyakinan bahwasanya Allah akan menurunkan pertolongan, atau apa yang kita lakukan ini adalah jalan yang terbaik atau hal yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Dan di saat diberi nikmat kita bersyukur, di saat kita diuji kita bersabar. Itu kunci untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan akhirnya pun ya subhanallah, benar-benar kaumnya pun merasa bersyukur, sehingga mereka pun akhirnya memeluk ya, karena merasa dimerdekakan dengan kondisi karena Sayyidah Juwairiyah ini, akhirnya kaumnya pun banyak yang akhirnya memeluk agama Islam.
Dan Rasulullah SAW adalah seorang suami yang luar biasa. Beliau membimbing istri-istrinya untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Sehingga dikatakan Sayyidah Juwairiyah itu setelah memeluk agama Islam menjadi wanita yang sangat rajin beribadah. Beliau senang berpuasa. Jadi kalau sudah tidak ada Rasulullah, beliau berpuasa. Sehingga beliau juga sering berpuasa di hari Jumat, tapi oleh Rasulullah disarankan untuk nggak berpuasa di hari Jumat. Dan pernah suatu hari Rasulullah ingin menjumpai beliau gitu ya. Waktu itu Rasulullah setelah sholat subuh gitu ya, di pagi hari mendatangi beliau, ternyata dilihat Sayyidah Juwairiyah itu masih dengan zikirnya, masih sibuk dengan zikirnya. Akhirnya Rasulullah pun meninggalkan. Sampai agak siang ternyata Rasulullah ketika mendatangi Sayyidah Juwairiyah, dilihat Sayyidah Juwairiyah itu masih asik di tempat dia beribadah. Jadi di rumahnya tuh ada tempat ibadahnya masih dengan zikirnya. Akhirnya Nabi ketika melihat Sayyidah Juwairiyah masih asik dengan zikirnya, Rasulullah bertanya, apa dari tadi kamu tuh nggak ninggalin tempat ibadahmu gitu kan? Kata Sayyidah Juwairiyah, iya Rasulullah, dari tadi seperti itu. Hanya apa yang dibaca? Ya hanya mengatakan aku membaca tasbih. Aja Nabi Muhammad SAW berkata, laqad qultu ba'daki arba'a kalimat thalatha marrat. Law wazinat ya bima qulti mundul yawm lawazanat hunna subhanallah wa bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Di situ Nabi mengatakan, sungguh aku telah mengucapkan setelahmu itu gitu ya. Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Aku sungguh telah mengucapkan setelahmu itu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Dan jika lawuzinat bima qulti mundul yaumi lawazanat hunna, dan kalau seandainya ditimbang kata Nabi, ucapan yang kamu ucapkan tadi dengan apa yang aku ucapkan itu akan sama. Padahal Sayyidah Juwairiyah bacanya dari pagi sampai menjelang siang gitu, dan Rasulullah hanya membaca dengan kalimat tersebut apa diajarkan oleh Nabi, membaca subhanallah bihamdih adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Artinya maha suci Allah, aku memujinya adada khalqih dengan sebanyak makhluknya, lalu waridho nafsih ya dengan sebanyak keridhoannya, wazinata arsy aku bertasbih kepada Allah seberat dengan arsy ya, arsy Allah, timbangan arsy Allah, wa midada kalimat tidak sebanyak tinta tulisan. Artinya tasbih segitu banyaknya ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan bahwasanya Sayyidah Juwairiyah juga pernah mendengar riwayat gitu ya, man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Jadi beliau juga menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW, di antaranya memang tidak banyak, akan tapi ini termasuk hadis yang memang disampaikan oleh Sayyidah Juwairiyah, pada seorang laki-laki yang menggunakan harir di dunia sutra, maka dia tidak akan bisa memakainya di akhirat. Itu salah satu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidah Juwairiyah ya, hadis yang didengar beliau dari Rasulullah SAW. Dan tidak banyak memang kisah tentang Sayyidah Juwairiyah ya, kecuali ya tadi bahwasanya beliau adalah seorang yang rajin beribadah, dan beliau wafat adalah pada masa Muawiyah, pada masa pemerintahan Muawiyah, dan yang menjadi imam sholat jenazahnya adalah Marwan ibn Hakim ya. Ada riwayat mengatakan beliau wafat pada tahun 56 Hijriah, ada mengatakan beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Jadi kalau yang beliau berusia antara 60 atau 65 begitu ya, usia beliau ketika meninggal dunia. Jadi beliau menikah dengan Nabi itu di usia 20 tahun. Menikah dengan Rasulullah di usia 20 tahun dan beliau wafat di usia sekitar 65 tahun begitu ya. Ada yang mengatakan sampai 70 tahun. Nah ini pendapat ya, subhanallah gitu ya. Itu adalah Sayyidah Juwairiyah, seorang wanita yang awalnya adalah orang yang tidak kenal dengan Allah, akan tapi begitu kenal dengan Allah, beliau menjadi wanita yang sangat taat beribadah kepada Allah, dan juga sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi itu, ini sekilas kisah tentang Sayyidah Juwairiyah, karena memang ya istri Rasulullah itu nggak semuanya banyak diceritakan. Yang paling banyak ya itu tadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, karena memang beliau yang paling banyak menyampaikan riwayat-riwayat gitu ya. Dan juga banyak juga kisah-kisah istri Nabi pun ternyata didapat itu dari ungkapannya Sayyidah Aisyah. Termasuk kisah tentang Sayyidah Khadijah, yaitu ternyata paling banyak kita dapatkan riwayat itu kisahnya adalah dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, karena memang beliau sering mendengar Rasulullah itu memuji menyanjung Sayyidah Khadijah. Baik, inilah istri Rasulullah Sayyidah Juwairiyah bintul Harits ya, semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah merahmati kita, karena akan kita ingin mengenal beliau lebih jauh dan juga mengenal istri-istri
Rasulullah yang lain. Dan semoga Allah terus tambahkan di hati kita kecintaan kepada beliau-beliau semua. Dan semoga cinta ini bisa menjadi bekal kita untuk bisa kelak bersanding bersama beliau-beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Umi, sudah di penghujung waktu, dimohon untuk menarik kesimpulan dari tema kita ini dan ditutup dengan doa keberkahan Umi. Baik ya, insyaallah. Intinya adalah tadi hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Sayyidah Juwairiyah. Artinya jangan pernah kita prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan hati kita, Allah yang membolak-balikkan keadaan kita, yang di atas bisa di bawah, yang di bawah bisa di atas. Artinya selalu kita sadar bahwa semua kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada kita ada hitungannya di hadapan Allah. Artinya jangan sampai kita sia-siakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dan juga di saat Allah memberikan musibah atau ujian kepada seorang hamba, itu bukan karena Allah benci, bisa saja itu cara Allah untuk mengangkat derajat. Seperti kisah Sayyidah Juwairiyah, seorang putri dari pemimpinnya kabilah, ternyata diuji oleh Allah menjadi seorang budak. Akan tapi ternyata ternyata tujuan menjadi budak bukan untuk merendahkan, akan tapi ternyata untuk mengangkat beliau ke derajat yang lebih mulia lagi, sampai akhirnya beliau menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berprasangka baik itu akan menjadikan hidup kita semakin lebih indah. Dan ana inda dzanni abdi bi, kata Allah, aku sesuai praduga hambaku kepadaku, maka selalu berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa taala.